Katanya Bang Kris itu adalah sebuah istilahnya seorang atlet binaraga yang memiliki kearifan lokal Indonesia. Wih, Bang, saya suka makan nasi Padang, Bang. Gimana dapetin proteinnya? Kan ada ayam yang dikukus. Saya pun tetap bisa kok punya badan bagus dengan saya tetap cinta makanan Indonesia, saya tetap makan makanan Indonesia dan saya tetap makannya banyak. Cuman saya membagikan hal ini biar masyarakat Indonesia juga tahu gitu bahwa kalian juga punya kesempatan kok punya badan bagus. Ada kontennya di YouTube saya juga, makan mie 10 mangkok, 10 telur sama sayurnya. 10 mangkok. Itu saya makan tahun lalu. Nah, tapi selama 1 tahun Jadi kalau misalkan kita sekarang sebagai seorang atlet, jangan berharap bahwa kita jadi atlet binaraga itu bakal timbal balik, enggak sih. Gak nutup banget kalau menjadi tingkatannya seorang atlet binaraga ya. Tapi kalau misalkan kita tingkatannya memang pengen punya badan ideal, ya udah jelas ikut pertandingan seperti itu ya. Kalau kita badannya emang udah genetiknya bagus ya juara ya dapat uang gitu kan, enak. Tapi kalau misalkan kita yang memang harus ada kerja keras ya kan, makannya juga belum harus bagus gitu kan, suplementasinya juga harus bagus, itu nggak balik modal sama sekali. Cuman kalau misalkan kita yang memang di dunia binaraga kayak gini atau bina badan kayak gini, kalau lebih baik sih saya anjurkan kita ikut ke jalurnya itu ke influencer, atau mungkin kalian bisa memberikan itu sebagai hobi aja lah, menjalani itu sebagai hobi aja, jangan jadikan sebuah pekerjaan. Jangan gitu. dijadiin ladang penghasilan. Jangan tumpuan ya. Jangan jadi tumpuan kalau menurut saya, karena banyak sekali kan sekarang atlet-atlet juga yang bertumpu pada kejuaraan. Sekarang gini kalau kita hitung-hitung ya, mohon maaf kalau misalnya kita hitung-hitungan tentang atlet kan banyak banget yang kadang itu sebenarnya mereka tuh nggak tahu, tapi pelatihnya itu kan ya pelatih dan kontingen atau mungkin sebuah organisasi kan butuh atlet ya kan, untuk memenuhi kuota untuk membela suatu daerah entah provinsi ataupun kota atau kabupaten gitu kan, ya mereka harus memenuhi kuota. Nah akhirnya atletnya diiming-imingi tuh untuk udah kamu latihan aja, nanti kan 4 tahun kita ikut misalkan Porda, Porprov, nanti kan dapat 100 juta gitu kan, nanti kamu bakal bisa beli ini beli itu segala macam. Kita fokus 4 tahun latihan dapat 100 juta. Bentar kita breakdown dulu. Coba kalau misalnya kita jadi pegawai supermarket, gaji sebulan misalkan 4 juta, kali 4 tahun udah berapa? Sebenarnya kan lebih baik itu kan udah pasti. Kalau misalnya kita ikut pertandingan kan belum pasti menang juga, iya kan? Kalau kita hitung-hitungan soal uang, jadi sebenarnya nggak nutup sama sekali kalau misalkan untuk itu. Jadi kalau misalkan bedakan antara prestasi dan pekerjaan. Kecuali kalau misalkan saya pribadi pekerjaan sebagai seorang influencer fitness, prestasi membantu saya untuk menaikkan karir saya di pihak betul sekali seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya badan yang bagus, sebenarnya punya badan bagus itu sebuah privilege. Kenapa? Banyak banget di bidang pekerjaan, nggak usah cari perhatian bos sudah nggak merhatiin gitu kan, ya kan, ini udah beda daripada yang lain, ya kan. Kalau kita jadi pegawai supermarket, selamat datang, selamat belanja, tangan segede gini apa nggak viral di TikTok gitu kan, orang pengen belanja, mas saya balik lagi loh jadi, ya Ada BMX nih. udah ada bodyguardnya sekarang ya, di supermarket ada bodyguardnya kan gitu. Nah atau misalkan di dunia percintaan ya kan, cewek badan bagus cowok pasti suka, cowok badan bagus cewek juga pasti suka, kebalikannya gitu kan. Orang yang badannya bagus itu akan menguntungkan banget di lingkungannya. Kita akan lebih dihargai ketika kita punya badan yang lebih sehat dan bugar, tapi sekarang bukan packaging udah iya packagingnya udah bagus gitu kan, tapi bukan untuk kesombongan lah. Intinya seperti itu. Jadi punya badan bagus dan ideal itu selain untuk kesehatan juga meningkatkan ya performa kita untuk bekerja, percaya diri, dan juga dapat jodoh juga lebih gampang. Ya seperti itu sih. Karena kan banyak banget sekarang yang bermasalah tentang ya kadang gini aja, kalau misalkan kita sibuk ya nyari brand baju yang paling mahal. Wah udah deh, kalau saya mah udah aja baju partai saya potong tangannya pasti udah keren kalau dipakai saya. Iya gitu kan. Jadi nggak usah baju yang mahal, nggak usah baju yang mahal gitu. Atau cewek badan bagus udah deh pakai baju apa aja kamu juga udah cantik gitu kan. Jadi kalau badannya bagus, cowok badannya bagus, itu akan menunjang juga ke penampilan gitu. Banyak banget cewek kalau misalkan ada yang transformasi misalkan dari gemuk, gemuknya kok aneh ya, tapi giliran udah langsing, cantik juga kamu ya gitu kan, ya cantik juga kamu ya gitu kan. Atau cewek kalau misalkan masih muda itu belum nikah,
ya kan belum punya anak, badannya itu, ih kamu cantik banget ya, udah jadi mama gitu ya, udah hamil gitu kan, suami bilang kamu jelek banget sih gitu kan, udah gemuk kayak gitu ya, harusnya kita bantulah mereka atau olahraga bareng lah bersama istri kita, biar istri kita juga badannya tetap bagus juga gitu, olahraga bareng. Ini olahraga bareng juga nggak nih berdua? Olahraga bareng. Memang dia olahragawan berdua. Iya, maksudnya kan dua-duanya atlet gulat, di rumah gulat-gulat. Gulat jadi. Ngeringkel jadi. Tapi sekarang untuk aku lebih terbatas sih, mungkin kalau di gym jarang ya, tapi jadi lebih di rumah aja sih. Iya. Di rumah. Suka ke gym juga, tapi ngikut-ngikut dia sih. Kalau dia ada ke gym ya ikut ke gym gitu, latihannya bareng gitu. Tapi kalau misalnya enggak di rumah juga udah tahu caranya ya. kan. Nah, tapi butuh berapa lama waktu untuk menyesuaikan ya? Tadi kan maksudnya shock, mahal tapi begini-begini. Kan pasti ada penyesuaian. Masa-masa penyesuaian sampai udah tahu ritmenya. Berapa tahun tuh? Setahun lah ya dari awal pernikahan. Iya. Karena kan setahun itu juga belum punya Aisyah. Tapi setelah punya ini ya mungkin ada fokus lain juga gitu. Jadi ya udah aja ya, udah tahu dan udah jalanin aja deh gitu. Paling mahal berapa sih sebulan kalau lagi maksimal ya? Mungkin lagi mau kompetisi atau apa lagi gitu. keluar banyak banget itu. Pernah berapa tuh sebulan? Sekarang kondisi sekarang Ya pokoknya paling maksudnya yang pernah dikeluarin paling banyak dalam satu untuk bulan kebutuhan makan. Gitu. Dulu itu saya dikasih uang sama dia itu tuh 10.000 tuh buat 3 hari. Enggak, Iya, 10.000 dulu tuh kita buat 3 jatahin hari. 10.000 sehari. 10.000 Pernah 10.000 sehari 3 hari, untuk 10.000 makan bareng. sehari. Jadi naik. akhirnya belinya apa? Beli ada Tahu pedas, jelekot. tahu jelekot gitu kan. Nah, itu kan Nasi. 10.000 dapat 6 apa 7 biji gitu ya dulu. Ya pakai nasi buat 2-3 kali makan itu aja terus makannya. Iya, kayak Terus gitu. terus udah gitu mulai pas dia mulai nge-gym jadi PT kan. Mau nen? Oh iya nanti. Iya. Nanti ya diambil. Nanti nama papa aja. Tapi kalau misalkan untuk paling gede kayaknya kita ada di angka hampir 10 juta lah. 10 juta. Hampir 10 juta. Itu kebanyakan membuat kebutuhan Makan. Iya, minum dulu ya. Saya kalau misalkan sekarang aja kayaknya untuk all you can eat aja sebulan aja bisa sampai hampir ya nggak setiap hari banget ya, tapi sering banget lah, seminggu itu bisa 3 kali mungkin. Kalau nggak terus sempat 3-4 kali all you can Terus eat. Ika gimana nyesuaiin kan? Maksudnya kamu kan ramping gitu ya. Kalau kita perempuan apalagi kan nggak boleh makan yang banyak mungkin ya. Aku nggak ngerti deh apakah kita kalau makan Iya bayar protein juga. dua-dua dimakan dia gitu, Mi. Ya enggak, maksudnya kan pasti cewek ikut ya. Iya, makan iya. otomatis akan Iya. makan juga. Nah, tapi kan kamu maksudnya badannya juga tetap stabil gitu. Iya. Itu gimana? Ya mau nggak mau ngikut ya. Kalau misalnya dia mau makan, tapi aku harus nunggu lapar banget baru aku bisa. Kan kalau kayaknya kita juga terbatas Iya, ya, nggak kayak dia. Cuman ya jadinya ya tetap nemenin. Cuman kalau tapi lama-lama aku juga menyesuaikan. Jadi yang biasanya makan sedikit banget, ya sekarang nggak sedikit-sedikit banget Banyak lah. ya gitu. makannya sekarang. Lumayan Oh, iya? lah. Iya, Tapi lumayan. untuk ke dagingnya ya. Oh, tapi lebih ke udah paham juga ya, berarti ini ya protein aja yang dimakan gitu-gitu ya. Iya, iya betul. Keren sih. Jadi ya itu dia, mau nggak mau kita kan Menyesuaikan. lingkungan itu kan menyesuaikan, apalagi orang terdekat kita gitu ya. Iya. Otomatis yang mungkin dulu anti banget misalnya makan apa gitu Iya. kita jaga-jaga, sekarang malah mau nggak mau jadi ngikut juga. Sekarang yang lebih signifikan banget, jarang banget masak pakai minyak. Nah itu. Oh. Dia nggak pernah makan kulit lagi. Dulu kalau saya makan daging, kulitnya buat Kan dia. kalau KFC itu makan KFC itu ayam yang enak crispy kulitnya gitu. ya. Iya. Dia nggak pernah Crispy. makan, dia nggak pernah makan, terus akhirnya aku makanin karena kan enak ya gurih Iya, gitu. bener. Orang itu yang dicari ya. Iya. Iya, Tapi makin sekarang kesini dia nggak makan. Lama-lama enak juga sih. Makin lama Oh, makin banyak enak. makan. Jadi sebenarnya apa yang kita jalani sebenarnya harus menjadi lifestyle sih sebenarnya. Tapi nggak bisa ngerubah langsung 100%. Jadi Proses. proses, sebuah proses. Kayak sekarang aja kita udah nggak tahu kapan terakhir makan gorengannya. Iya. Kita nggak tahu kapan terakhir makan gorengan. Kayaknya udah lama banget kita makan gorengan. Dan ini juga anak jadi ngikutin. Jadi Benar, ngikutin. jadi ngikut. Kan dulu Iya. kan kalau orang tua zaman dulu kalau belum makan nasi belum makan gitu ya. Iya. Nah terus ini tuh tipe anak yang memang mut-mutan makan nasi. Jadi kalau dia lagi mau makan ayamnya doang, ayam, telur doang. Iya. Terus dia bilang, yaudahlah biasin aja nggak apa-apa. Yang penting protein masuk. Kalau nasi nggak masuk nggak apa-apa. Karena yang bikin gendut kan nasi sebenarnya. Iya, benar. Sebenarnya kalau misalnya Gitu. kita tarik ke belakang bahwa yang membuat badan kita jadi,
kita bisa hidup adalah protein. Protein itu artinya protos atau zat pembangun yang utama dalam tubuh, yang bikin daging kita, yang bikin darah, rambut, kuku, semua itu adalah protein. Jadi kalau misalkan orang nggak makan protein, ya itu kita nggak bisa hidup. Tapi kalau orang nggak makan karbohidrat masih tetap bisa hidup karena hitungannya tuh kalori, energi tuh. Tenaga itu dari kalori. Kenapa sih kok karbohidrat disebut sebagai tenaga? Kadang karena makanan inti kita kan nasi ya, ya kan. Jadi karbohidratnya sebagai tenaga, ya kan, karena kalorinya juga nggak terlalu tinggi. Tapi karena nasinya digabung sama ayam crispy-nya, tepung-tepungnya karbohidrat, double karbo, double nasi, akhirnya orang banyak yang mengalami kegemukan atau obesitas seperti itu sebenarnya. Iya, jadi kalau misalkan kita pengen ngasih makan anak, sebenarnya nggak terlalu banyak nasi juga nggak jadi masalah sebenarnya. Yang penting protein itu yang penting tadi ya. proteinnya itu terpenuhi. Bahkan kayak telur kan, kalau dia makan telur misalnya sekali teflon itu 10. Tapi kan kalau lagi cut karbo kalau jadi dibuka deh. Hampir mau sekilo. Iya, kalau lagi diet kan dia cut karbo. Jadi kuningnya dia makan. Nah, kadang ada juga netizen, "Bang, itu nggak kolesterol." Ya kolesterol kalau makan 10 tambah nasi. Dia kan nggak makan nasi gitu kan. Jadi kuning gitu ya. Terus kuning itu tuh pengganti kalori dari nasi kan. Apapun itu, terkadang orang berpikir bahwa makanan diet itu semuanya serba mahal. Iya. Kadang langsung harus ada apa sih istilahnya tuh yang organik, terus ininya harus apa. Jadi orang untuk mulainya jadi malas. Iya. Sebenarnya yang saya bagikan itu relate banget sama kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Iya, gampang dicarinya. Kadang contoh misalkan kita menggunakan protein yang mudah gitu ya. "Bang, saya suka makan nasi Padang, Bang. Gimana dapetin proteinnya?" Kan ada ayam yang dikukus, kan ada ayam pok yang kayak gitu kan. Kan ada rendang tapi jangan pakai bumbunya. Kan ada ayam bakar tapi jangan pakai santannya. Kan ada ikan juga. Ya kan, sebenarnya masih bisa kita pilih-pilih sebenarnya. Di Padang kalau nggak pakai kuah mah percuma kalau ngomongin nasi Padang jadi pengen nasi Padang gitu ya. Itu bedanya masih bisa dipilih-pilih sebenarnya. Jadi masih bisa dipermudah. Atau makan warteg. Wah, makan warteg berarti saya ada nasi, yang penting misalkan ayamnya 2 potong ditambah mungkin tahu tempe, itu sebenarnya udah cukup memenuhi kebutuhan protein harian. Seperti itu. Jadi saya itu nggak pernah bikin ribet untuk masyarakat Indonesia memiliki badan yang ideal. Karena apa? Untuk merubah kehidupan manusia atau kehidupan seseorang gitu 100% itu nggak bisa. Kita pakai kehidupan mereka dulu, kita masuk dalam kehidupan mereka, kita rubah sedikit aja. Kita rubah sedikit, misalkan, "Bang, saya sering makan gorengan, Bang. Biasanya itu saya belinya 20.000, Bang, sehari, Bang." Oh gitu ya, coba boleh nggak dikurangin jadi 17.000 aja gorengannya. Tapi tetap boleh makan gorengan kok. Nanti minggu depan kita kurangin lagi jadi 15.000. Nah, minggu depannya kita kurangin lagi. Karena kita nggak gampang merubah kehidupan seseorang. Makanya saya harus masuk dulu ke situ. Makanya saya mempermudah gitu. Kalau mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang idola kita, Bapak Binaraga Indonesia selalu menyarankan untuk bisa langsung bergaya hidup sehat, makanan sehat yang diberikan itu memang benar-benar sangat bagus sekali, kualitasnya itu premium gitu kan. Tapi kalau saya mencoba untuk masuk dulu ke kehidupan masyarakat Indonesia, yuk kita rubah pelan-pelan aja yuk bareng-bareng untuk bisa menjadi nanti makanannya seperti Mas Ade, seperti itu. Jadi kalau intinya kalau di dunia Binaraga, ini kalau di dunia Ustadz dia banyak ngelapin orang tuh. Masuk dulu kayak kehidupan dia. Kemudian mau di rumah sedikit-sedikit. Oh, udah tahu begini caranya. Usaha kanan dong berarti. Jadi ini apa namanya? Kalau di belakang apartemen kita tuh kan kayak di jalan Aisyah ini bukan rockstar nanti. Turun. Berarti bagus kan punya bapak. Jadi udah siap nih, bapaknya udah siap nangkap kan gitu. Iya, jadi kalau misalkan kita kan kemarin tinggal di apartemen ya di Jakarta Barat, terus belakangnya tuh kayak jalan perkampungan gitu. Jadi kita kan cari makan pasti ke belakang situ kan. Jadi kalau ke tukang pecel lele, tukang nasi Padang itu udah kenal, udah tahu. Bang Kris pasti kalau ke situ pesan ya. Kalau misalkan ke Padang, jadi kalau misalnya bikin konten makan nasi Padang, lelenya 6, ayamnya 2 potong, nasinya 1, itu tuh bukan konten. Emang makan kayak gitu. Jadi emang yang dikontenin sebenarnya boros ya sebenarnya makannya ya. Tapi tanpa kuah ya, tanpa kuah-kuah. Tanpa kuah-kuah. Jadi kayak cuman sambal Padangnya boleh lah, sambal Padangnya boleh, tapi tanpa yang kuah-kuah, minyak kayak gitu nggak pakai.
nggak Tapi apa-apa. udah tahu jadi Jadi request. sebenarnya tetap bisa Bisa gitu request. makan makanan Sambil ngonten lagi. Iya, kearifan Indonesia tuh sebenarnya makanannya kan enak-enak. Kalau mungkin kalau misalkan makanan yang dianjurkan sebenarnya memang lebih bagus. Tapi kebetulan saya itu cinta banget sama Indonesia. Saya suka makanan Indonesia sebenarnya. Cuman karena kecintaan saya ini sebenarnya memang kalau dalam dunia binaraga internasional itu kurang baik juga untuk kecintaan saya. Tapi saya pun tetap bisa kok punya badan bagus dengan saya tetap cinta makanan Indonesia. Saya tetap makan makanan Indonesia dan saya tetap makannya banyak. Cuman saya membagikan hal ini biar masyarakat Indonesia juga tahu gitu bahwa kalian juga punya kesempatan kok punya badan bagus seperti saya gitu. Jadi nggak cuman kita harus makan yang sulit terus, kita tetap bisa cheating kok. Bang, saya pengen makan gorengan boleh nggak? Boleh banget. Ya udah, kalau misalkan lagi makan gorengan biasanya itu saya suka manipulasi dengan cara apa? Misalkan saya gini, saya pengen makan cheating nih hari ini, saya kontenin. Kemarin itu ada kontennya di YouTube saya juga, makan mie 10 mangkok, 10 telur sama sayurnya. 10 mangkok itu saya makan tahun lalu. Nah, tapi selama 1 tahun saya udah nggak pernah makan mie sama sekali karena udah enak. Itu pas kalinya saya makan mie, tapi saya udah enak banget. Karena terus, udah langsung dipolin aja gitu. Udah ya? langsung dipolin. Kenapa sih kok harus kayak gitu? Karena manusia memiliki batas penyerapan tersendiri. Hanya sedikit yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi manusia itu nggak bisa sekali makan langsung gendut atau sekali makan badannya langsung jadi bodybuilding gitu. Nggak bisa. Kita makan all you can eat, badannya nggak langsung gede. Iya kan? Dan kita pun makan jorok atau makan junk food atau makan cheating itu nggak akan bisa langsung gendut. Jadi kalau misalkan kalian pengen cheating jangan setengah-setengah. Yang salah gini, ini martabak dikit aja takut gendut ya kan. Enak. Nah, Besok itu malah nyoba lagi, ketagihan. besok Iya, nyoba iya. lagi. Besok nyoba lagi. Continue itulah sedikit demi sedikit. Istiqomah dalam cheating. Betul sekali. Jadi bentuk kita ini adalah hasil istiqomahan kita. Entah training atau cheating. Iya, betul sekali. Jadi Pilihannya yang mana? Iya, hasilnya gitu. seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen cheating sekalian aja, saya pengen makan batagor, beli sama gerobaknya sekalian sama mamanya. Iya, jadi Habis itu nggak lagi, habis gitu. itu kita udah nggak mau ngeliat batagor. Psikologinya Iya, psikologinya udah. Kena. Tapi gini, kalau misalnya kayak protein itu nggak bisa diserap tubuh, ya kan? Secara semuanya gitu. Kita makan daging sapi 2 kilo. Kalau protein terlalu berlebih, akan menjadi asam amino, akan menjadi urea, diserap ginjal akan menjadi urin, akan menjadi air pipis. Jadi nggak akan bisa diserap tubuh semuanya. Gitu kan? tetap Akan ada kebuang. takarannya juga akan ya? kebuang. Terus karbohidratnya kemana? Karbohidrat akan menjadi pupi, akan menjadi kotoran karena nggak dibutuhkan tubuh karena kelebihan. Makanya kalau kita makan terlalu banyak, ya kan, ya akan menjadi ampas Kotoran saja, nggak aja. kepake, gitu kan. Jadi kita makan cheating sekali tuh nggak akan gendut. Nggak, tapi secara psikologis kita udah tahu rasa enaknya tuh kayak apa kan makan itu. yang sedikit Dan justru yang itu kita diserap. nggak akan bisa nggak akan Iya, mau makan dikit lagi. terserap ya karena memang Iya. udah pas dalam Pas. takarannya gitu. Pas. Karena besok lagi. Iya, tapi akhirnya jadi continue terus-terusan. Sedikit keserap sedikit Iya, jadi mending kalau banyak sama aja tapi kayak makan kontrol. sehat, terus-terusan juga jadi bagus. Makan cheating terus-terusan juga jadi jelek. Itu dia. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih ya udah nontonin kita. Mudah-mudahan cerita dari Bang Kris dan juga Ika ini juga bisa menginspirasi Benar teman-teman. sekali, Dan ya. apabila misalnya ada kata-kata yang cocok ini pas banget nih buat memotivasi kita ataupun teman-teman kita, boleh langsung di-cut, terserah diedit mau gimana, viralin aja. Dan luar biasa teman-teman bahwa semua yang kita dapat hari ini itu hasil dari sebuah perjuangan ya. Jadi pokoknya Allah selalu menepati janjinya. Ini Masya Allah luar biasa. Setelah menikah rezekinya dimudahkan di jalan yang Masya juga Allah. mereka juga passionnya di sana luar biasa. Kita doakan banyak keberkahan, rezeki Amin. panjang umur dan Amin. ketakwaan. Insya Allah mudah-mudahan langgeng dunia jannah. Amin ya Allah. Terima kasih Bang Kris, terima kasih Ika, dan terima kasih Aisyah. Terima kasih Aisyah. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi. Kita pamit dulu. Jadi, bye-bye Wassalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Iya.